Saya mau ngomong soal pendidikan di dalam kesempatan ini dengan guru-guru yang merupakan pembentuk masa depan bagi umat dan bangsa kita. Karenanya ketika menyapa, saya pun menyapa pertama kali para guru, karena pada mereka kita titipkan persiapan masa depan bagi bangsa ini. Ibu bapak sekalian, Muhammadiyah ini sejak awalnya memilih jalan terjal yang sunyi, jalan pendidikan, jalan pelayanan sosial, jalan mencerdaskan, jalan memberdayakan, bukan jalan kekuasaan dan jalan kemegahan. Ini adalah jalur yang sunyi. Di tengah riuh rendahnya panggung rebutan pengaruh, Muhammadiyah teguh menanamkan pengaruh lewat keteladanan yang senyap tapi menghujam. Ribuan sekolah dari Sabang sampai Merauke berdiri bukan dengan gegap gempita seremoni, tapi dengan kerja kolektif yang tidak kenal lelah, yang tidak butuh sorotan kamera. Bahkan sampai ke pedalaman pelosok yang pemerintah belum menjangkau, Muhammadiyah sudah hadir menyalakan lentera ilmu dalam kesunyian kehadiran manusia. Sebelum maju ke depan, saya juga terima wakaf pembangunan rumah sakit PKU Muhammadiyah Kota Gede. Dan ketika tadi acara belum dimulai, anak-anak kepanduan tadi keliling membagikan sumur pahala untuk kita nyemplungkan. Biasanya soft paling depan itu tidak dikelilingi. Kalau di Muhammadiyah soft paling depan didatangi juga gitu. Termasuk Mas Saugi itu. Cuman kalau Mas Saugi udah nggak pakai cash lagi, Mas Saugi pakai elektrik gitu. Nah, ini apa? Cermin kemandirian, cermin ketidaktergantungan, dan itu sudah terbukti jadi prestasi di seluruh organisasi dunia. Muhammadiyah kalau tidak salah tadi disebut nomor 4 yang memiliki aset seluruh dunia. Ini adalah tanda bahwa pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, tetap hidup, menyala, mentradisi, dan makin meluas di perserikatan ini. Nah, Muhammadiyah melakukan revolusi. Revolusinya itu bukan dengan senjata, bukan dengan pidato di panggung, tapi dengan menghadirkan guru di ruang kelas, dengan tenaga kesehatan di berbagai pelosok negeri. Dan insya Allah tradisinya terjaga. Gurunya bukan mengutuk kegelapan, tapi menyalakan cahaya, sebagaimana tadi kita sama-sama nyanyikan ketika cahaya itu muncul di ufuk timur. Ini adalah satu revolusi sunyi yang luar biasa. Dan dalam kesempatan ini kita bersyukur ada sebuah sawalan yang khusus para guru-guru. Wah, saya jadi terlewat ini menyebut hadir di sini guru SMP saya yang seorang pendekar tapak suci, Pak Jono. Mana Pak Jono tadi? Ah, itu Pak Jono di belakang sana. Paling ujung Pak Jono ini dulu tinggal di Kauman, itu pendekar tapak suci. Dan di sampingnya tadi ada putra almarhum guru agama saya, Pak. Guru agama saya namanya Pak Baroji. SD, SMP itu diajar Pak Baroji. Sekarang putranya menjadi guru agama juga, meneruskan peran dari orang tuanya. Nah, Bapak sekalian, Ibu para guru, Bapak para guru, izinkan saya dalam suasana Syawal ini melihat Lebaran bukan sebagai perayaan spiritual, tapi Lebaran sebagai laboratorium sosial.
Di momen Lebaran ini, nilai-nilai luhur yang sering kita ajarkan di ruang kelas itu justru hidup dan berlangsung dalam realitas di masyarakat. Di rumah, di kampung, anak-anak menyaksikan langsung praktek saling memaafkan. Bukan dalam bentuk definisi di buku ya, tapi dalam pelukan hangat, dalam kalimat yang menggugah hati. Dan disitulah pendidikan karakter yang sesungguhnya, pendidikan karakter yang paling nyata, bukan dalam bentuk nilai yang diukur, ditulis, tapi dalam bentuk praktek yang sangat terasa. Dan Lebaran ini, Bapak sekalian, momen langka di mana hierarki sosial itu runtuh dengan kesetaraan spiritual. Semua datang bersalaman tanpa sekat jabatan, tanpa tembok kekuasaan. Ini pelajaran tentang egalitarianisme yang tak mungkin bisa disentuh dan diajarkan hanya di ruang kelas. Dan saya istilahkan laboratorium sosial karena ini terjadinya hanya di Indonesia. Di tempat lain setelah Idul Fitri ya sudah ketemu Id Mubarak, selesai. Di kita setelah sholat Idul Fitri selama 1 bulan, semua yang kaku, yang beku dilenturkan, semua yang berjarak didekatkan. Nah, dalam situasi ini kita juga menyaksikan yang kaya berbagi dengan yang kurang, bukan karena survei, bukan karena laporan data, tapi karena rasa, karena hati yang disentuh selama 1 bulan di bulan suci Ramadan. Ini pelajaran tentang keadilan, ini pelajaran tentang keberpihakan, ini pelajaran tentang ketakwaan. Karena selama 1 bulan kita merasakan betul proses menuju derajat ketakwaan yang lebih baik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Kita mengarah menuju takwa, dan 1 bulan itulah yang kemudian menjadi bekal memasuki bulan Syawal. Nah, kalau dalam konteks pendidikan, maka 1 bulan kemarin itu adalah kurikulum intervensi. Masuk bulan Syawal ini, saya melihat ini buat ibu bapak guru ada peran strategis menjadikan pengalaman sosial saat Lebaran sebagai bahan refleksi di ruang kelas. Jadi ibu bapak guru, kalau anak-anak kembali sesudah musim Lebaran, jangan cuma ditanya begini, bagaimana liburannya kemarin? Ya itu baik-baik saja, tapi tidak cukup. Tapi tanya begini, apa yang kamu pelajari dari pertemuan halal bihalal? Apa yang kamu pelajari dari permintaan maaf lahir dan batin? Dari situ anak-anak akan merasakan bahwa belajar itu bukan dari tulisan yang ada di papan tulis, bukan sekedar dari lisan gurunya, tapi belajar itu dengan melihat fenomena dan mengambil hikmah dari fenomena. Jadi pelukan nenek, pelukan ibu, kehangatan kumpul keluarga, obrolan keluarga jadi bahan pelajaran, tidak terlewat begitu saja. Ditambah lagi Bapak sekalian, kita punya tradisi mudik. Walaupun kalau di Jogja ini hampir semuanya ansor gitu ya. Kalau di Jakarta mayoritas muhajirin di sana itu. Jadi kalau sudah waktu Lebaran ya semua keluar. Kalau Jogja barangkali bagian menampung ini, yang kemarin mudik, yang kemarin pergi. Nah, mudik ini ibu bapak sekalian jadikan sebagai bahan pelajaran di ruang kelas. Ketika anak-anak mau berangkat mudik,
Orang keluar kota pesankan, nak, nanti di jalan kau jangan buka HP terus. Lihatlah keindahan perjalanan di perjalanan pulang. Yang naik bis, yang naik kereta, yang pakai pesawat, yang naik mobil. Sepanjang jalan, lihatlah Indonesia. Jangan kita sepanjang jalan lihat HP. Kalau sepanjang lihat HP, nggak ada pengalaman perjalanan.